Simbiosis menurut Campbell dan Rees tahun 2007 adalah suatu pola hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis di suatu lingkungan. Simbiosis menurut Yustiana tahun 2008 dibagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme menurut Dwijo Saputra tahun 1994 adalah bila dua spesies makhluk hidup bersama, masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang biak dengan baik. Contoh simbiosis mutualisme adalah bintik akar pada tanaman leguminosae. Simbiosis komensalisme menurut Ai tahun 2016 adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu mendapat keuntungan dan yang satunya tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dengan batang pohon tinggi. Simbiosis parasitisme menurut Ai tahun 2016 adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu beruntung dan yang satu dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Tahapan-tahapan proses pembentukan bintil akar menurut Madikan dan kawan-kawan tahun 2000 adalah pemilihan pasangan yang tepat oleh bakteri bintil akar, kemudian bulu-bulu akar dilekati oleh pelekatan bakteri bintil akar, dan terjadi penyerbukan bakteri bintil akar ke dalam bulu-bulu akar melalui benang infeksi. Kemudian bakteri bintil akar pergi menuju akar utama dan pembentukan struktur bakterioid terjadi. Penambatan nitrogen mulai dilakukan dan melakukan pembelahan sel tanaman secara terus-menerus sehingga terbentuk bintil akar. Pada tanaman kacang hijau merupakan simbiosis mutualisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dwijo Saputra tahun 1994 bahwa contoh simbiosis mutualisme adalah bintil akar pada tanaman leguminosae. Tanaman kacang hijau dengan bakteri Rhizobium yang membentuk bintil akar merupakan simbiosis mutualisme, di mana bakteri Rhizobium yang membentuk bintil akar dapat memfiksasi nitrogen dari udara yang dapat digunakan oleh tumbuhan kacang hijau untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, sedangkan bakteri Rhizobium akan mendapat keuntungan berupa zat makanan dari tanaman kacang hijau. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Yustiana tahun 2018 bahwa bakteri Rhizobium yang membentuk bintil akar yang merupakan organ simbiosis yang mampu melakukan fiksasi nitrogen dari udara sehingga tanaman mampu memenuhi kebutuhan nitrogennya, dan bakteri Rhizobium mendapatkan zat makanan dari tanaman leguminosae. Bintil akar kacang hijau yang dibelah memiliki warna merah karena mengandung pigmen hemoglobin. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Yustiana tahun 2018 bahwa pada pembelahan bintil akar, bagian aktif bintil akar berwarna kemerahan karena mengandung pigmen hemoglobin yang bertanggung jawab mengatur kadar oksigen dalam bintil akar. Apa sih bioritme? Bioritme menurut Ochsner dan Altenpets tahun 2019 adalah aktivitas sistem periodik yang disebut jam biologis dan pengaturan kehidupannya diatur dengan irama matahari terbit dan terbenam. Fitokrom menurut Sutoyo tahun 2011 adalah sejenis pigmen yang tersusun atas protein fotoreseptor. Fitokrom menurut Sigi dan kawan-kawan tahun 2018 merupakan cahaya biru yang berperan penting terhadap respon tumbuhan mengenai panjang hari. Berdasarkan tanggapan pada foto periode, menurut Sutoyo tahun 2011, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari netral ini panjang siang dan panjang malam sama, dan pada saat berbunga tidak dipengaruhi oleh foto periodenya. Contohnya tomat dan bunga dianthus. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan hari pendek. Tumbuhan yang berbunga jika penyinarannya kurang dari 12 jam sehari. Contohnya bunga chrysanthemum dan bunga wijaya kusuma. Yang ketiga ada tumbuhan hari panjang. Tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran lebih dari 12 jam dengan rentang waktu 14-16 jam. Contohnya seperti selada, bunga delphinium, dan bunga gardenia. Tumbuhan bunga wijaya kusuma merupakan tumbuhan hari pendek karena berbunga dengan penyinaran kurang dari 12 jam sehari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sutoyo tahun 2011 bahwa tumbuhan hari pendek adalah tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam sehari. Contohnya seperti bunga chrysanthemum dan bunga wijaya kusuma. Mekarnya bunga wijaya kusuma ini pada saat malam hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Harmiatun dan kawan-kawan tahun 2016 bahwa bunga wijaya kusuma akan mekar pada saat malam hari dan akan layu pada saat menjelang pagi hari. Faktor yang mempengaruhi proses mekarnya bunga wijaya kusuma adalah ketersediaan air, cahaya, suhu, dan kelembapan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sutoyo tahun 2011 bahwa mekanisme pembungaan bunga wijaya kusuma berkaitan dengan kajian fotoperiodisme, di mana proses pembungaan dipengaruhi oleh faktor cahaya, suhu, kelembapan, dan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi perubahan tekanan turgor sehingga bunga menjadi mekar. Pada tumbuhan menurut Widistra dan kawan-kawan tahun 2018 bersifat pasif, yang berarti tumbuhan itu tidak melakukan perpindahan tempat.
Gerak pada tumbuhan menurut Widestra dan kawan-kawan tahun 2018 terbagi menjadi dua macam, yaitu gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom menurut Widestra dan kawan-kawan tahun 2018 merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari tumbuhan itu sendiri yang terbagi menjadi dua macam, yaitu nutasi dan higroskospis. Gerak esionom menurut Widestra dan kawan-kawan tahun 2018 merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme menurut Purwendi tahun 2013 adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu fototropisme, tikmotropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Gerak taksis menurut Purwendi tahun 2013 adalah gerak sebagian atau gerak keseluruhan tanaman dengan berpindah tempat yang dipengaruhi arah datangnya rangsang yang terbagi menjadi dua macam, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Gerak nasti menurut Toler tahun 2011 adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tetapi arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu fotonasti, termonasti, niktinasti, dan tikmonasti. Daun putri malu yang menutup jika disentuh itu merupakan gerak tikmonasti. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wasis dan Sugeng tahun 2008 bahwa gerak tikmonasti adalah gerak yang terjadi karena adanya sentuhan, misalnya daun putri malu atau Mimosa pudica yang menutup jika disentuh. Daun putri malu jika disentuh akan menutup karena adanya perubahan tekanan turgor. Hal ini sesuai dengan teori dari Sopori tahun 2019 bahwa sentuhan pada daun putri malu ini menyebabkan terjadinya perubahan turgor karena kanal kalium membuka dan mengalirkan ion keluar sel sehingga daun akan menutup.